wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ya alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap santri putra santri putri Diniyah Miftahul Huda, ustadz-ustadzah, tidak ketinggalan, tidak lupa yang senantiasa dimuliakan Allah, Syekhina Ka'absun, owner Matahati Care Center, yang alhamdulillah pada malam ini walaupun dengan posisi letih masih mau membimbing kita sekalian dalam rangka menuju penyelamatan generasi emas Indonesia, yang kita harus banyak berguru kepada beliau, yang sehingga mudah-mudahan atas bimbingan dari beliau Ka'absun kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dan bisa menyumbangkan perjuangan kita kepada negara, agama dan bangsa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian, tidak bisa saya aturkan terlalu panjang lebar oleh karena saya sendiri juga belum paham betul acara demi acara, sehingga langsung saya persilahkan tanpa meninggalkan hormat. Masih lelah kok sudah ditodong dengan mikrofon, mohon maaf, tetapi oleh karena kurang paham saya, sehingga dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, langsung saya aturkan kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqwaya karim. Saya mohon maaf karena masih di bulan Syawal, mumpung ingat. Kalau Ka'absun ada salah mohon diikhlaskan. Memang saya tadi sempat menyampaikan ke beliau kalau program karakter itu biasanya dilakukan di negara-negara maju yang memang komit dengan program karakter. Dan kebetulan kok Ka'absun diizinkan Allah untuk mendampingi program ini sudah dari tahun 2008. Dan beberapa lembaga menyampaikan bahwa program ini testimoninya sangat bagus untuk mengisal anak-anak untuk lebih tahu bagaimana menjadi khalifah Allah yang baik. Dan akhirnya saya matur ke beliau, ini juga ada anak Indonesia yang boleh mendapatkan program itu, kenapa tidak? Makanya akhirnya saya bismillah, Bapak izinkan kami menawarkan program ini untuk anak-anak di sini, karena mereka kan juga berhak untuk mengikuti program-program seperti ini. Kan gak harus sekolah yang mahal, gak harus sekolah yang harus di kota besar. Mereka mumpung ketemu Kak Adi, dan kebetulan kok Allah memberikan cerita bahwa saya menjadi salah satu yang diberi amanah oleh masyarakat Indonesia untuk program karakter, dan saya ketemu panjenengan. Dan mohon maaf karena kondisi saya kan tidak sesehat dulu. Siapa tahu dengan kami diizinkan bisa beramal seperti ini menjadi salah satu obat buat kami untuk tetap semangat. Karena mohon maaf saya harus terus terang, saya berangkat ke sini sebenarnya melarikan diri dari opname rumah sakit. Iya, karena kemarin diabetes saya juga ternyata kembali tinggi 580, dan jantung saya ternyata sudah mengeras. Dan kalau Ka'absun tidak senang dan cenderung mikir, jantungnya akan berhenti dengan sendirinya. Dan kami yakin di sini banyak anak-anak yang baik yang bisa mendoakan orang-orang yang ingin berjuang seperti kami. Karena saya baru tidur 1 jam kemarin perjalanan dari Surabaya. Alhamdulillah doa saya terkabul, Bapak. Saya bisa menjadi seorang ayah mengantar anak saya pertama kali sekolah.
kecil adik Fatina kemarin pertama kali sekolah, anak umur 2,5 tahun yang selalu beramal melingkarkan hatinya untuk umatnya. Saya bisa merasakan seorang ayah nganter anak sekolah itu, Masya Allah, ternyata seperti itu ya. Saya tungguin 2 jam di sekolahnya. Ya Allah, dia selama ini api itu ngurusi orang banyak. Hari ini harus kemudian jadi ayah untuk dia, dan pulang pun sampai dia tidur baru saya tinggal. Akhirnya kami bisa meninggalkan dia dalam kondisi dia tidak perlu harus merasa meninggalkan hatinya. Dan saya pun merasakan pada saat Allah mengingat saya harus merawat banyak anak Indonesia. Di saat saya sendiri tidak punya waktu untuk anak saya sendiri, Ustaz. Iya, kondisi saya seperti ini. Makanya saya maturno, justru saya yang terima kasih di sini ada yang mau untuk program itu. Bukan apa-apa, biarlah sejarah yang mencatat bahwa tempat ini pernah menjadi tempat untuk menginstal generasi emas Indonesia. Karena mohon maaf, tadi pun di Tuban bilang, "Kamu mau kemana?" "Ke Segiwaras." "Oh, yang di online itu ya, yang ada fotonya gini." Orang pun sudah membahas tempat ini tanpa kami menyuruh. Dan mohon maaf, kalaupun toh nanti dalam perjalanannya kok ada orang-orang yang tidak suka atau orang tidak mau, mohon tidak perlu harus dibahas panjang. Karena wajar orang tidak suka, tidak mau, itu wajar. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba kok bahas, misalnya mohon maaf ya, tidak suka dengan program KAJ, wajar, justru itu yang bikin kita harus membuktikan. Kalau ada orang langsung mau, itu malah aneh. Bener ya, kakak? Orang suruh langsung suka sama kamu itu aneh. Justru biarlah nanti waktu kondisi itu menjawab siapa kita sebenarnya. Nah, pada nanti karakter camp, kami mengajari anak-anak untuk dia siap dengan tantangan itu. Hidup itu memang harus siap dengan kejutan Allah yang penuh dengan tantangan. Tapi kita itu tidak menjadi pesimis dan ragu dengan semua tantangan, tapi selalu yakin kalau kita sugesti itu pasti bisa. Memang mengemasnya nanti seperti yang saya sampaikan kemarin dengan game-game. Makanya kemarin saya butuh tim cowok yang tangguh-tangguh ya. Sudah survei kakak? Ke tempat. Sudah? Alhamdulillah sudah direkam di. Oh iya, nanti aja boleh lihat ya. Iya. Oke. Nanti ada berapa titik yang harus kita pakai untuk nanti rubah. Jadi kalau teman-teman bayangin, tahu kalau di TV itu benteng Takeshi? Tahu. Nah, tapi nggak separah itu ya. Nanti ceritanya gitu. Jadi ada rombongan kelompok, ada khalifahnya siapa gitu ya, amirnya siapa. Nanti mereka kita latih jadi super team. Mereka nanti mengumpulkan poin. Karena memang kondisi umat sekarang itu tidak peka kalau Allah itu sudah menunjukkan tanda-tandanya di saat ada kejadian alam yang akan terjadi. Kakak, kalau di desa ini kok tiba-tiba, mohon maaf, di belum waktunya ayam berkokok ada yang berkokok, berarti desa ini sudah tidak aman. Maksudnya tidak aman adalah ada orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik. Dan sekarang karena saya petualang ya keliling, jam 11, jam 12 malam ada berkokok. Anak-anak sekarang ya biarkan. Lagi di mana gitu-gitu. Satu hari pernah Kahilmi itu kan sekarang kami yang saya ceritakan jenengannya, dia memang turunan Habaib, anak dari Arab, tiba-tiba ikut saya. Suatu hari saya bikin acara karakter camp di pelosok di Blitar. Terus saya bilang, Kahilmi mencium bau sesuatu. Iya ya, tenang ya, biarkan. Ya, itu lo terbang di atas hitam, biarkan Kahilmi. Kami turun dari masjid klub. Orang-orang pada heboh, ternyata apa? Ada yang bunuh diri di salah satu rumah. Berapa bulan lagi berikutnya karakternya ada berapa titik orang meninggal secara bersamaan di jam yang sama. Itu. Dan kadang kita itu memang selalu tidak peka dengan kondisi. Allah sudah mengingatkan berkali-kali. Nanti kalau seandainya tiba-tiba anak-anak kami pada saat saya ajak malam itu saya ngeliat langit, tiba-tiba ada yang komentar dulu,
itu ada bintang yang bergerak ke sana, ada yang kok itu ada bayangan gini. Biarkan ya, memang dia diizinkan Allah untuk melihat kebesarannya di langit. Kalau ada ustaz nggak melihat di sini, ya berarti ustaznya yang tidak soleh matanya. Selesai. Orang kalau bagus, bukti bahwa sholatnya bagus. Kalau orang semakin nggak suka dengan kita, berarti sholat kita belum bagus. Selesai. Nah, pada saat tercamp, nggak sholat jamaah diganti dengan proyek kebaikan. Dikurangi poinnya 50. Nggak ada hukuman sama sekali di program itu. Nggak ada bentakan sama sekali. Jadi anak-anak kita install untuk bagaimana menjadi khalifah Allah yang sebenarnya. Khalifah Allah itu kan menyebarkan kebaikan ya Ustaz. Iya. Kebaikan itu kan nggak ada yang menyakitkannya. Kalau menyakitkan itu bukan kebaikan. Anak-anak sekarang itu belum paham menyampaikan ilmu Allah yang baik itu bagaimana. Mohon maaf, kadang kan ada orang contohnya kayak ini, nanti seperti ini pasti nggak ada lagi, karena anak-anak ini akan jadi proyek kebaikan mereka. Al-Quran tidak boleh seperti itu, harus ditata yang rapi. Itu harus ditata yang rapi. Yang tidak perlu ada di area rumah Allah ini harus tidak boleh. Jadi benar mereka dipahamkan masalah amaliyah yang sederhana saja, nggak usah yang berat-berat, yang pelajaran yang karena mereka nggak bisa ngamalkan. Ayo Ustaz, mohon dibantu yang sekarang ngaji yang sudah remaja ini. Kasih mau nanya, teman-teman mengamalkan nggak ngajinya yang disampaikan Ustaz semua? 100% diamalkan? Ya. Paham nggak? 100% paham? Ini yang terjadi Ustaz. Iya jujur bener, kalau di rumah Allah kita bohong, ini masih bulan Syawal ya. Hati-hati. Gitu. Ini rumah Allah walaupun sederhana. Kali itu waktu datang ke sini melihat retakan tempat ini, seperti saya lihat waktu di Aceh. Kalau kita memanai hanya retak, retak. Tapi kalau kita memaknai, Masya Allah, kebesaran Allah ya, dalam kondisi retak kita masih bisa sholat. Coba retaknya dalam. Kalau kita memaknai ya Ustaz. Tapi kalau orang cuek kan, retaknya. Itu yang kita latih kepekaannya mana? Iya. Jadi di sana kita mengajak anak-anak itu harus terselamatkan karena kondisinya sekarang panjangnya punya TV bisa lihat. Jalur Gaza yang seperti itu, kita bisa apa sih Ustaz? Anak-anakku, kita bisa apa sih Nak? Hanya sekarang hanya bisa lihat, astagfirullah ya Allah kasihannya, gitu aja ya. Itu masih alhamdulillah ada yang malah nyukurin orang Islam gini. Semua itu sekarang menjadi penonton. Ada pembitengkar goreng, ada pejabat gini goreng, gantikan nggak mau. Harus negara ini mau dibawa kemana kalau seperti ini? Kita semua seorang murid. Coba pengajian sama konser lebih banyak mana yang datang? Konser. Nanti khawatirnya ada ustadz yang mungkin belum terbiasa gitu, terus ada yang jadi nggak mau ikut. Tapi kalau ternyata ada yang saya mau kalian gitu pun, ayo bergabung silakan. Karena memang jenengan dengarkan ceritanya perang Badar. Apa ada panglima perang? Ayo maju, ya ada Ustaz. Iya ya, siapa yang mau berangkat perang kalau yang panglima? Ayo, nggak ada. Makanya kita pun ngelatih anak-anak luar biasa suaranya. Hentakan itu suara lantang luar biasa itu merekam di otak. Kalau udah kata daripada anak kita ajari untuk ngumpat apa itu, jadi kita biasakan mereka untuk menyampaikan lantang itu. Karena by lisan itu langsung otak merekam. 2 hari itu sebenarnya nggak cukup nih, tapi itu momen minimal awal untuk panjenengan juga ngukur. Kalau seandainya program ini tidak berhasil di sini, berarti mohon maaf, Kak Jun harus belajar lagi. Berarti ini harus dikaji lagi. Tapi kalau ternyata program ini anak-anak nanti ketagihan, panjenengan tahun depan harus siap untuk bikin acara sendiri. Kira-kira sanggup mau boten? Saya sanggup loh, mereka bikin acara sendiri. Berarti kan cukup saya dari sekali aja ya. Dilihat. Dilihat. Saya ngelihat gitu maksudnya.
kalau sudah waktu. Tinggi. Saya lama tidak mengecek otak kanan dan kiri ya. Mumpung ini ngumpul yang besar-besar. Ya. Kemarin kan sudah saya ajarkan. Sekarang Kak Ajun cek saja. Ya. Sudah siap? Anak Indonesia? Luar biasa. Anak Indonesia? Luar biasa. Gitu. Kacung cek konsentrasinya ya. Anak Indonesia? Luar biasa. Ya, kalau Kacung bilang apa yang Kacung sampaikan ikuti. Tapi kalau Kacung nggak bilang nggak usah diikuti. Misalnya Kacung minta pegang hidung, ya, sudah ikuti pegang. Tapi kalau nggak ada kata Kacung minta, nggak usah diikuti. Paham semuanya? Siap paham? Paham semuanya? Paham. Oke. Kalau mau jadi calon trainer harus jawabnya siap paham gitu. Sudah siap semuanya? Siap paham. Oke. Kacung minta pegang hidung. Kacung minta pegang kepala. Kacung minta pegang telinga. Pegang kepala. Nah, kan kena jadinya. Itu bukti, mohon maaf Ustaz, Al-Quran itu mukjizat, sudah terbukti. Anak kecil kemarin di RCTI umur 5 tahun aja bisa menghafal sampai hampir 30 juz. Masih 29. Sekecil itu, berarti itu kan benar mukjizat. Kitab lain nggak bisa, nggak ada yang sanggup menghafalkan kitab lain. Al-Quran dibaca pun enak didengar. Lah panjenengan cuma dibilang kacamata aja sudah blank, apalagi Al-Quran. Nah, itu nanti yang terjadi di karakter camp. Sudahlah, siapkan anak hebat dulu, baru kasih ilmu Allah. Pasti nanti lain jenengan tinggal ya bacaan ini karena dia sudah bisa mengondisikan dirinya untuk bisa belajar ilmu Allah dengan bagus. Itu. Kakak sekarang Kak mau nanya yang sekolah SMA angkat tangan. Ya, Kak Ajun SMA kan sudah lama, tahun 92 ya. Kita tes. Teman-teman sama Kak Ajun masih ingat siapa? Ya. Proses kimiawi yang membuat ada toksin dalam darah itu karena perubahan kimia dari zat apa ke apa? Ini loh Ustaz, kondisi anak kita sekarang. Walaupun gak jurusannya Kak, Google itu membahas semuanya harus dibaca. Iya, kalau bikin alasan yang keren dong. Contohnya Kak Acun sekarang, Kak Acun arsitek. Sekarang kenapa bahas psikologi? Bukan urusan saya, masa gitu. Kalau semua gitu lah enak ya Ustaz. Kita bilang aja sama presiden, bukan urusan saya Pak Presiden, urusanmu gitu. Iya bubar rakyat nak. Kita ya juga harus mau dong ya. Belum belajar apapun mau. Lagi teman-teman suka dengan matematika? Makanya nggak salah kalau orang non-muslim lebih pintar karena kita pun tidak sesuai dengan ilmu Allah. Ilmu matematika kan itu juga ilmu Allah. Kalau nanti ditanya ya, kamu belajar ilmu Allah apa enggak? Belajar. Kenapa kok yang menguasai orang non-muslim? Terus jawabannya apa? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau orang-orang muslim lebih pintar, siapa bertanggung jawab? Karena itu kan akan ditanya kan. Semua ilmu yang turun di bumi itu adalah ilmu Allah. Cuma dikembangkan dengan cara seperti itu. Matematika Kak, sampai masih hafal dengan rumus luas lingkaran. Ini pelajaran 6 SD. Ini pelajaran 6 SD anak-anakku. Yes, good. Ada rumus yang lain yang sama pakai diameter. Itu sudah benar Kak, tinggal nambahin. Sudah biar banyak. Kalau pakai diameter
Anak sebanyak ini loh bisa jawabannya beda, pada rumusnya cuma satu. Hebat kan Kian Indonesia, tepuk tangan anak Indonesia. Makanya Kak bilang di sini juga anak Indonesia. Makanya mohon maaf, yang sebenarnya harus terima kasih itu saya, Ustazah. Karena apa? Panjenengan ikhlas saya repoti untuk ngopeni anak Indonesia. Siapa tahu salah satu di antara mereka yang karakterkan calon pemimpin Islam di Indonesia. Gitu. Karena kita itu butuh figur pemimpin yang sebenarnya. Ngapunten, panjenengan habis ini kan sewu umur kan nggak tambah, kita tambah kuat gini ya, tambah ini. Pada saat kita sudah tunu-tunu gini, lo ngeliat anak kita, lo dek plak-plak ke temannya, lo janganlah, kita masih cuma bisa gini. Sekarang kan jenengan bisa lari, wow ini. Lah kalau udah sepuh kan kita nggak bisa apa-apa. Jenengan cuma ya Allah saya dulu, seandainya dulu. Waktu itu jenengan hanya bisa bilang seandainya dulu. Kalau kita ingin ngerubah orang, cara pertama ya sudah kita rubah kita sendiri dulu. Kalau kita sudah baik, baru kita bisa ngajak orang untuk bisa jadi orang baik. Ada yang tahu ceritanya tentang Mbah Hasyim Asy'ari? Mbah Hasyim Asy'ari tahu ceritanya, nak? Nah selama ini baca apa, nak? Kemarin pertanyaan sahabat juga ada yang nggak bisa jawab, yang telapak kaki kambing. Sekarang sudah ulama di Indonesia aja. Hasyim Asy'ari yang dekat di Jombang sendiri. Tahu ceritanya? Nah, ini loh Ustaz, saya mau dibantu gini. Kalau anak-anak kita sudah menghilangkan sejarah diambil dari akarnya, itu rasanya sangat sakit. Karena orang-orang dulu, mohon maaf, membangun tempat ini itu tidak mudah. Apa dulu seramai ini? Kampung ini. Jenengan tinggal melanjutkan, yang mengawali itu loh, nah. Itu tidak mudah. Makanya waktu Kak Jun ditanya masalah mata hati itu awalnya gimana sih Kak Jun, kok sekarang sudah banyak ribuan sampai puluhan ribu. Dulu ya sendiri Kak Jun jalan naik angkot dari rumah ke rumah, ditutup brak, terus nawarkan lagi, ibu saya ada program karakter, brak tutup, ibu mohon maaf saya mau ke rumah, tutup. Sampai sekarang, Kak Jun, kapan ke Malang? Kak Jun, kapan ke Blitar? Kak Jun, kapan? Tidak ada yang tahu cerita kita akan berubah seperti itu. Siapa tahu hasil dari teman-teman menginstal adik-adik yang dikarakterkan, adiknya ada mendoakan, ya Allah, kakak yang ganteng itu yang pakai peci putih, semoga jadi direktur. Amin. Kita kan nggak tahu doanya anak kecil tulus ya, Ustaz. Kita kalau mau jadi guru yang sebenarnya gampang. Kalau kita ngajarkan ilmu walaupun satu ayat, dia sanggup mengamalkan langsung, berarti kita sudah layak menjadi seorang guru. Walaupun menyampaikan 1000 ayat, tapi anak tuh gini, kita belum siap jadi guru itu. Walaupun satu ayat, tapi dia langsung paham, ngerti, langsung dilanjutkan. Lebih baik Ustaz, anak-anak kami tahu itu yang bagus, tahu sholat, terus kita paham itu. Jadi yang bagus, sholat yang bagus, Allah menunggu doa anak yang sholat. Tiba-tiba mereka sholat bagus, Allah Akbar. Lebih baik kita apa? Ayo sholat, ayo dibarin, ayo dibarin. Setiap hari kita gitu. Jadi dengan milih yang mana? Lebih baik anak-anak, maaf nak, silakan. Ada yang mau beramal adan? Ini disiapkan semua. Maaf yang putih-putih bisa bantu barisan lebih bersih. Bahasa-bahasa itu yang harusnya ada. Akhirnya boleh jadi rumah Allah. Rumah Allah kalau ada brak, tok, itu bukan rumah Allah, itu warung. Rumah Allah itu ya biasanya memang untuk semua yang memang berhubungan dengan kita itu beribadah. Apapun itu yang berbau kebaikan. Jadi ada bedanya. Kebetulan di sini hampir semua mayoritas Muslim. Coba teman-teman ke Bali. Wah, walaupun masjidnya jauh, dikejar untuk sholat, dan masjidnya benar dijaga rapi. Tapi kalau di kebanyakan tempat ibadah ya, sampai ada musola yang kosong, sampai lusuh, sampai banyak tempat laba-labanya. Apa itu buat hafiz sejarah gitu?
Itu yang terjadi. Dan nggak salah dong sekarang kalau misalnya mohon maaf tempat-tempat yang memang buat ibadah itu yang punya uang dibangun sampai sebagus mungkin, tapi setelah itu ya tidak ada yang mengisi. Kita berharap masjid ini nanti akan sedikit, musola ini akan sedikit berbeda waktu karakternya. Izinkan Kak Ajun mensimulasikan. Saya nggak punya ilmunya Ustaz, mohon maaf. Kalau dengan nanya kitab apa Kak Ajun, saya ini tidak pernah mondok. Dan kalau ditanya kitab apa ya kitab Kak Ajun, ya jalan kemana-mana ketemu orang, yaitu kitab saya. Melihat fenomena di Bali, oh ternyata cari ngajari anak di Bali kayak gini. Di Kupang yang di pelosok baru ketemu orang Islam, oh kayak gini. Di jalan itulah kami belajar bagaimana caranya untuk mengondisikan anak-anak. Dan harapan kami karakterkan di sini memang akan menjadi pionir untuk program di Bojonegoro. Panjenengan sudah siap untuk buat kejutan kan ya? Kejutan yang baik. Kakak sudah siap belum? Oh siap. Kalau saya tiba-tiba nanti dipanggil oleh orang kedinasan dan diajak untuk di pendopo kabupaten untuk testimoni, kan beliaunya katanya sudah pasrah ya Ustaz ya. Tanya tiba-tiba anak-anak disuruh ke sana karena tadi disampaikan Biwan pun mau sharing. Kalau media kan kita nggak tahu ya efeknya apa setelah itu. Tiba-tiba orang kita ngeliat loh, ini kan di Bojonegoro loh, apa ada acara gini? Oh itu ada nomor teleponnya. Coba kita tanya, itu acara apa? Oh, bagus ini kita pengen seperti ini. Oh iya, Pak, bisa nggak kita bikin acara di tempat kita? Ada tim trainernya? Langsung bilang, ada, oh kami siap. Kami ada 50 trainer di desa kami. Gitu. Kira-kira siap ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Memang arahnya nanti kami berharap kita nggak perlu nyampaikan ke siapa-siapa, biar anak-anak sendiri yang ngomong ke orang tuanya, ke teman-temannya gitu. Dan kepada saat nanti ada momen seperti itu lagi, tidak perlu ada brosur ya, sudah mereka akan mengajak seperti zaman dulu ya. Jangan masih ingat kalau anak-anak ngajak ngaji dulu apa pakai brosur Ustaz? Sekolah nggak ada ya. Zaman saya itu nggak ada menerima pendapatan murid baru, itu nggak ada. Kita orang tua itu nyuari sekolah mana yang bisa menerima. Sekarang sampai lama-lama berikan tas gratis, buku gratis, seragam gratis, sampai gurunya harus keliling ke daerah mencari anak untuk mau sekolah di sekolah. Ini sekolah apa perusahaan? Sudah semakin jauh dari unsur ibadah dan pendidikan yang sebenarnya gitu. Oke, karena sudah mulai ada yang gini-gini, game sensasi lagi. Tok, ikutin. Tok. Siapa itu? Siapa itu? Saya Pak Dokter. Saya Pak Dokter. Silakan masuk. Silakan masuk. Gelap. Ini masih jari loh Ustaz, nggak menghafal kitab. Nah jelas dilihat contohnya ada. Nggak kitab tebal, ini contohnya ada. Tok. Siapa itu? Siapa itu? Saya Pak Dokter. Silakan masuk. Gelap. Pasti bisa. PR-nya itu ketemu lagi harus sudah tahu ya. Iya, nggak perlu hafalan apa-apa. Coba itu, berarti otaknya sudah seimbang. Kalau otak sudah seimbang, ngafalin apapun enak. Gitu. Nah, lihat Ustaz, anak-anak kami penasaran kan? Daripada jenengan omelin, jenengan nasihati panjang lebar, mending dikasih kejutan gitu. Kan mikir, gimana Ustaz? Nanti dulu lah, yuk nanti surat ini gitu. Nanti Ustaz ajarin. Anak semangat karena kita punya banyak kejutan. Itu salah satu cara bikin anak semangat untuk mau ngaji. Gimana Ustaz? Bisa diterima? Ilmunya Kak Adu nggak ada kitab ya. Ilmu saya di jalan karena ketemu banyak orang. Kalau kitab itu nanti monggo dengan yai, dengan karena memang beliaunya ahlinya. Kalau saya ini khawatir kalau nanti salah nyampaikan.
gitu. Itu Ustaz, matur nuwun atas waktunya. Semoga jenengan semakin ikhlas dengan kedatangan orang yang sangat merepotkan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke yang bawa. Demikian telah kita ikuti bersama apa namanya kan tadi? Acara apa ini tadi namanya? Upgrading. Saya baru kali ini. Semoga saya bisa diberi kesempatan selalu ikut menjadi peserta. Selalu juga unik, kita rasakan unik, mengenal memang teori-teori itu yang belum pernah kita rasakan. Memang teori kita juga teori yang seperti kelayakan kebanyakan kita dari pesantren dulu. Artinya teman-teman, karena saya juga tidak basicnya pesantren, sama seperti jenengan. Jadi ya tidak berani banyak dalil, ya takut salah tadi. Tetapi alhamdulillah ini semoga Allah memberi senantiasa kesehatan untuk guru kita, Kak Ajun terutama, dan keluarganya, sehingga semoga tetap berkenan membimbing kita semua dalam memajukan pendidikan, terutama mengingatkan kepada kita dan anak generasi kita kepada siapa kita dan siapa itu Allah, bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua dan Allah dan sebagainya dan sebagainya. Kiranya demikian, saya selaku tuan rumah tidak perlu saya sampaikan, Kak Ajun sudah tahu semuanya, ya inilah keberadaannya. Semoga Anda ditambahi kesabaran dan keikhlasan oleh Allah. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kembali ke rumah, alhamdulillah ada kabar baru, beliau bulan 9 masih ada waktu kesini. Nanti jadwalnya menyusul, acaranya juga kita menunggu informasi dari beliau. Jadi anak-anak, teman-teman yang kemarin sudah saya tunjuk, yang aktif mengikuti bimbingan ini, mohon sediakan waktu selalu dan ikuti dengan seksama. Harapan saya demikian. Sanggup nggih? Semoga panjenengan jadi khalifah Allah, penerus pejuang agama di desa ini khususnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga bisa kembali ke rumah masing-masing. Dan barangkali nanti dari Mas Agus Kamaludin, mari kita sharing bersama. Mumpung ada pakarnya yakni Kak Ajun sambil istirahat nanti. Untuk kebetulan kita untuk tahun ini Kak akan mengadakan beberapa event lomba menyongsong 1 Muharram itu. Dan mudah-mudahan nanti karakter gamenya sedikit bisa kita singgung di waktu ini sebentar. Jadi nanti ketika kita memulai agenda kegiatan yang sudah rutin itu, kita bisa mengkondisikan pembagian waktunya. Kemarin alhamdulillah teman-teman pengurus sudah ngumpul di sini, sehingga belum berani melangkah karena belum mengerti persis jadwal yang akan dilaksanakan di karakter game. Oke, terima kasih. Monggo. مولاي صل وسلم